Anies Giri berhasil mengalahkan Max Warmerdam tanpa taktik rumit. Bermodalkan permainan sederhana dan keunggulan struktur pion, Anies Giri bisa menang. Permainan dia mulai dengan E4. Setelah E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Pembukaan Italia. Max Warmerdam memilih kuda F6, lalu pion D3. Gajah petak gelap siap untuk berkembang. Max Warmerdam menempatkan gajah C5 menekan pion. Setelah itu, kuda C3. Pion H6, langkah profilaksis mencegah gajah untuk mempining kuda, dibalas dengan rokade. Setelah itu, Max Warmerdam mendorong D6, mempersiapkan gajah petak terang untuk menyerang. Di posisi ini, Anies Giri menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke petak B6, A3. Gajah G4 memberikan pining pada kuda, dibalas C3. Lanjut gajah mundur H5, setelah itu kuda makan gajah. Pion A makan kuda membuat lajur H menjadi setengah terbuka untuk hitam. Di posisi ini, Anies Giri memainkan menteri E2, lalu menteri D7. Setelah itu, menteri E3. Hitam kemudian mengamankan rajanya, dan Anies Giri mendorong H3, mencegah kuda untuk menyerang menteri. Dijawab dengan D5, ancaman pada gajah. Pertukaran pion terjadi, kuda makan pion, ancam menteri. Namun Anies Giri mengancam balik menteri hitam, dan dia kini unggul 1 pion. Apabila di posisi ini kuda makan kuda, maka menteri makan kuda, ancaman pada kuda hitam dan juga gajah. Setelah kuda mundur F6 untuk menjaga gajah, maka putih punya langkah kombinasi gajah makan pion. Tentu saja jika pion makan gajah, maka kuda akan jatuh. Langkah terbaik adalah gajah mundur G6, lalu gajah mundur E3. Analisa engine menunjukkan bahwa putih sangat unggul, keunggulan 2 pion yang sangat berarti. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Max Warmerdam mengamankan menteri ke petak D6. Lalu gajah makan kuda. Setelah menteri makan gajah, kuda makan kuda. Lalu menteri makan kuda. Setelah itu, Anies Giri memainkan menteri E4. Dengan keunggulan 1 pion, Anies Giri merasa dia akan bisa menang dan menyederhanakan permainan. Di posisi ini, Max Warmerdam tidak makan menteri. Dia menyerang balik menteri putih, membiarkan Anies Giri makan menteri terlebih dahulu. Setelah pion makan menteri, gajah F4 menyerang pion C. Di posisi ini, Max Warmerdam tidak menjaga pion. Dia memainkan langkah menyerang, benteng menempati baris kedua, menekan pion B. Setelah pion B4 didorong, Max Warmerdam mendorong B5, menghadang laju pion A. Ini membiarkan gajah makan pion, sehingga Anies Giri unggul 2 pion. Selanjutnya, benteng C2, ancaman pada pion, dibalas gajah mundur menjaga pion. Lalu gajah E2, ancaman pada benteng dan juga menyerang pion D. Benteng F ke petak E1, tekanan pada gajah. Tentu saja gajah makan pion. Setelah itu, benteng kembali menyerang gajah. Di posisi ini, Max Warmerdam memundurkan gajah ke petak G6. Setelah itu, gajah D4. Warmerdam membawa rajanya ke petak H7, menghindari potensi skak dalam langkah-langkah selanjutnya karena dia ingin mengaktifkan benteng. Di posisi ini, Anies Giri merespon dengan benteng E7. Setelah itu, benteng A6 berupaya untuk menjaga pion. Akan tetapi, G4, Anies Giri fokus untuk menyerang gajah. Raja mundur G8, lalu benteng E8 kembali skak. Setelah raja H7, benteng F8.
Max Warmerdam memainkan benteng E2, menghindari kemungkinan benteng ke lajur E. Ini langsung dijawab dengan F4, ancaman pada gajah. Tentu saja, pion F5 langsung dimainkan. Pion makan pion mengancam gajah, dan gajah bisa menyingkir ke petak H5. Di posisi ini, Anies Giri kembali memberikan tekanan. Benteng C8, rencananya untuk masuk ke baris ke-7 menekan pion. Ini langsung dibalas dengan gajah F3. Selain menjaga pion, juga kemungkinan untuk melakukan skak. Sampai di posisi ini, Anies Giri memiliki struktur pion yang tidak begitu bagus. Namun, dia unggul 2 pion. Oleh karena itu, dia lanjut menyerang benteng C7. Ancaman yang sangat berbahaya pada pion G. Oleh karena itu, benteng G2, skak dan juga menjaga pion. Kemudian, raja lari ke petak F1. Di posisi ini, Max Warmerdam memundurkan raja ke petak G8, menghindari pinning. Ini langsung dijawab dengan benteng E1. Kemudian, Max Warmerdam mengambil pion. Dia berencana untuk menempatkan bentengnya di baris kedua. Akan tetapi, Anies Giri mendorong pion. Apabila pion makan pion, maka benteng E8 skak mat. Oleh karena itu, Max Warmerdam coba memainkan gajah D5. Namun, Anies Giri lagi-lagi mendorong pion. Dan setelah langkah ini, Max Warmerdam akhirnya menyerah. Apabila game dilanjutkan dengan gajah makan pion, maka raja akan makan benteng. Putih menang perwira. Apabila raja ke petak F8, maka benteng E8 skak mat. Dan apabila raja H7, maka pion promosi. Sebuah game yang sangat sederhana dari Anies Giri, memenangkan permainan mengandalkan pion bebas dan penguasaan benteng pada baris ke-7. Dengan hasil ini, Anies Giri untuk sementara ada di peringkat kelima. Gukes masih belum terkejar dan kemungkinan bisa memenangkan turnamen ini jika dia bermain dengan bagus. Abdusattorov dan Praggnanandhaa memiliki poin yang sama dan kemungkinan besar menjadi pesaing Gukes untuk memenangkan turnamen. Sedangkan Wei Yi, sang juara bertahan, tertahan pada posisi keempat.